orang-orang banyak di PHK. Akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak punya pendapatan. Tapi di satu sisi mereka punya kewajiban. Akhirnya tabungan mereka terkuras, ya kan? Nah, ketika mereka menggunakan uangnya, jelas dalam situasi ini apa yang dikorbankan? Ya, konsumsi. Ketika konsumsi dikorbankan, berarti volume ekonomi tidak berputar nih, tidak berjalan atau lesu gitu. Ketika volume ekonomi tidak berputar dan tidak berjalan, ya investasi mandek. Ketika investasi mandek, ya lapangan pekerjaan tidak terbuka dan menjadi sangat terbatas. Apalagi kalau kita lihat pemerintahan baru-baru ini, semakin tergambar tuh bagaimana masalah ekonomi yang sedang dihadapi negara ini. Pertama, masalah gas LPG. Berarti kan ada penyesuaian soal tarif subsidi nih, ya kan? Yang mana sempat terjadi kelangkaan di situ, dan ya sudah ada korban jiwa juga, yang membuat banyak sekali masyarakat protes, menjerit, dan merasa kecewa kenapa harus ada dalam situasi seperti ini. Kedua, masalah penghematan atau efisiensi yang harus dirasakan oleh PNS-PNS di negara ini. Men, dari dulu sampai sekarang gue baru sekali ini menghadapi situasi atau melihat situasi di mana PNS tidak lagi menjadi jaminan gitu. Ternyata bisa diotak-atik juga. Seperti yang teman-teman ketahui sekarang itu support sistemnya mereka, pendapatannya mereka, tambahan penghasilan buat mereka itu semuanya di-cut. Dan bukan cuma itu, beasiswa ke luar negeri juga di-cut. Lebih miris lagi, biaya listrik dan air ketika mereka bekerja juga ikut dipotong gitu. Jadi sekarang PNS itu ketika di atas jam 4, mereka nggak boleh lagi ngidupin AC di ruangan mereka. Gila nggak? Dan yang bikin gue heran lagi, ketika memang harus dilakukan efisiensi pada birokrasi, kenapa selalu umbi-umbinya nih, selalu PNS bawahnya ini, yang pertama kali harus menderita, yang harus merasakan penghematan tersebut, yang gajinya harus dipotong, yang THR-nya harus dipotong, yang mana dia harus tetap bekerja dengan tuntutannya normal, dengan kebutuhannya normal, tapi di sisi yang lain ya dia harus kerja di situasi yang panas, gelap, dan lain sebagainya. Sementara bos-bosnya tidak, semuanya aman, dari mulai dinas luar negerinya aman, ADC-nya aman, for rider-nya aman, mobil dinas juga nggak ditarik, rumah dinas juga nggak ditarik ya. Kalian tahu Indonesia ini punya banyak sekali masalah kan.